Dan akhirnya kita bisa berteriak merdeka. Seneng banget kan akhirnya bisa terhubung begini. Kok gantengan hari ini, Bang? Ya karena gue pakai peci kultural malam ini. Ini Oh, bukan alhamdulillah. peci, nggak ada hubungannya dengan peci spiritualitas atau religiusitas. Iya, nasionalis ini ya. Ya biar ada mirip Bung Hatta atau Sultan Syahrir gitu. Boleh lah, boleh, boleh. Ya dalam rangka lain ya, menyambut kemerdekaan gitu. Nah, Apalagi nih yang pada tema ikut. kita malam ini Mbak Ratna, Hmm? Kakak Nona, saya manggil Kakak Nona aja ya, biar lebih gimana gitu. Boleh. Aku sih apa aja disebut Teteh Hayu, Mbak Hayu, Kakak Nona Hayu. Ya? Apa sih itu yang di belakang? Nggak apa-apa dia Aduh. pemeran figuran, jadi nggak apa-apa dia. Oh ya, nggak Sebut apa-apa. Cameo artinya. kadang-kadang diperlukan kok dalam suatu ini pertunjukannya kan? Iya, memang. Itu anggap saja pemeran ini antagonisnya lah dia. Hmm. Kita akan bicara tentang merdeka bersama puisi ketika penyair merayu. Okay. Jadi tadi sebelum acara dimulai banyak yang WA ke saya. Sebentar, kita sapa dulu ini. Aku geser mukanya terhalang terhalang aksara. Apa namanya? Cik Siti bilang Kakak Nona Ayu. Gitu. Hai Cik Siti. Cik Siti Salma. Iya, jadi saya lanjutin ya. Oke. Sebelum kita mulai tadi itu banyak yang WA bertanya tentang apa sih maksudnya merdeka bersama puisi ketika penyair merayu gitu. Itu apa sih sebenarnya yang mau disuguhkan pada malam hari ini? Apa coba? Ya gue bilang ntar ya gue. Kita akan menyuguhkan rangkaian aksara, kata-kata supaya bisa membebaskan gitu ya. Kita kan ngobrolnya santai-santai aja, nggak usah serius-serius lah. Itu serius-serius urusan Cik Siti Salma lah dengan itunya, dengan keseriusannya dia. Kita santai aja ya kan. Mumpung nih bajunya hitam putih, mumpung bajunya merah putih nih. Dan temanya menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hubungannya dengan puisi gitu ya. Kita akan mulai dari mana? Kita mulai dari huruf A. Aku padamu. Kita mulai dari A. Jadi, mengapa sih harus puisi? Dan mengapa puisi yang bisa membuat kita merasa merdeka? Coba. Ya, saya kira apa ya, di dalam puisi itu ada perayaan terhadap kebebasan imajinasi, kebebasan berekspresi gitu loh. Gua ketika menulis puisi merasa tidak terikat dengan apa ya, hal-hal di luar diri ya. Disitulah saya menemukan semacam sebagai sebuah jalan, ya jadi jalan yang sunyi memang, tidak hingar-bingar seperti partai politik. Tidak hingar-bingar seperti partai politik dan tidak hingar-bingar juga seperti entertainment. Ya, karena puisi selalu mengedepankan kedalaman ya. Ada hal-hal yang sifatnya memang reflektif gitu ya. Kalau entertain bagi saya itu sesuatu yang sangat artifisial. Dan artifisial itu ya di negeri ini cukup laris manis. Itu yang laku gitu ya. Ya kalau untuk kepentingan tertentu memang yang artifisial itu diperlukan, tapi puisi memang hadir sebaiknya memang ya, hadir sebagai sesuatu yang jujur gitu kan. Kalau menurutku puisi itu bisa membuat kita merasa merdeka, itu membebaskan apa-apa yang tersembunyi di kedalaman jiwa gitu. Kadang-kadang kan untuk beberapa orang yang tidak bisa
mengekspresikan diri secara lisan, secara orang yang ekstrovert itu kan lain dengan introvert gitu. Nah, orang yang memiliki kesulitan untuk mengekspresikan diri secara langsung itu bisa membebaskan dirinya, merangkaikan kata-kata menjadi sebuah puisi yang itu bahkan bisa jadi menginspirasi untuk banyak orang gitu. Nah itu betul kata Siti Salma nih. Sesungguhnya Indonesia merdeka dengan puisi, dimulai dengan Sumpah Pemuda sampai proklamasi kemerdekaan. Ya, setuju. Bahkan rangkaian kalimat yang ada dalam Sumpah Pemuda dan proklamasi itu kan begitu runut dan puitis ya. Jadi ya, kalau menurutku sih orang yang lebih mengenal puisi biasanya lebih halus perilaku, perasaan terutama gitu ya, dan bisa menyeimbangkan dirinya. Tidak hanya logikanya saja yang bermain gitu kan, tapi juga perasaannya gitu. Ya memang 1928 kita mulai deh nih berat-berat ya. Iya, berat-berat nih ceritanya, mau ngomongnya santai-santai nih. Aduh, jadi berat begini. Ayo Bang, ceritalah soal kolonialisme lah begitu. Mumpung lagi dimulai dengan sedikit serius ya, coba ceritakanlah sedikit tentang kolonialisme dan zaman-zaman itulah, sebelum Orde Lama, Orde Baru gitu kan, sebelum masa-masa sekarang seperti saat ini, seperti saya yang generasi milenial. Abang kan generasinya kolonial, ceritakan Bang. Aku ngelanjutin dari pernyataan pernyataan Mbak Siti ya, Cik Siti, bahwa benar 1928 itu para pemuda di seluruh Nusantara ini berkumpul, itu tidak mengatasnamakan apa-apa selain dia mengatasnamakan kebudayaan lokalnya, dia mengatasnamakan suku bangsanya. Maka berkumpullah Zong Java, Zong Ambon, Zong Flores dan segala macam itu tidak mewakili kekuatan apapun selain kekuatan kebudayaan. Dan puisi atau karya sastra adalah bagian daripada produk kebudayaan itu. Nah, pasca 1945 lah saya kira kebudayaan diasasinisasi atau digergaji habis kaki tangannya, sehingga tidak memiliki bargaining position yang kuat dalam kehidupan demokrasi kita sampai dengan hari ini. Nah, saya kira itu problemnya di situ. Jadi saya bersepakat bahwa salah satu pilar berdirinya negara bangsa atau nation state ini adalah kekuatan kebudayaan atau kekuatan puisi. Saya sepakat. Betul. Bahkan kebudayaan itu kan jadi ciri khas kita di mata dunia kan. Cuman sayangnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan, kesenian gitu kan, entah ya ini hanya perasaan saya saja atau memang itu betul gitu, demikian kejadiannya. Rasanya daya dukung untuk kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan dibandingkan dengan kegiatan politik misalnya begitu, kok sepertinya masih merasa dianaktirikan lah gitu. Kalau kita buat acara kebudayaan, acara seni gitu ya, susah sekali katakanlah untuk sponsorship gitu ya, susah sekali mencari sponsor yang betul-betul mau dan mengerti gitu, mengerti. Kalau konser dangdut pasti banyak tuh ya. Gitu. Nah itu gimana ya, jadi agak iri, tapi ya begitulah kenyataannya gitu. Orang-orang itu lebih memilih jor-joran gitu, ngasih duit, ngasih sponsor untuk konser dangdut gitu, bahkan sampai ke desa-desa pun akan lebih mudah dibandingkan kalau kita misalnya cari sponsor untuk melakukan pentas tari apalah gitu dari mana gitu. Itu sangat susah ya. Padahal mantranya itu belum kuat kali Kak Nona. Harus berguru lagi tuh sama orang Jampang tuh kalau mau mantra-mantra. Jadi ya sedih sih. Padahal kan itu
sesuatu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, menjadi ciri khas kita gitu, budayanya tuh seperti itu, tapi daya dukungnya juga kurang gitu ya. Ngomong-ngomong Kakak Nona, bisa ceritain gak sih kapan sih pertama kali jatuh cinta sama puisi gitu? Untung pertanyaannya langsung pertama kali jatuh cinta sama puisi. Wah, kalau ditanya jatuh cinta sama orang, aduh, bahaya. Kapan ya? Kalau pertanyaannya jatuh cinta sama puisi ini agak berat karena persisnya saya kalau pertama kali menulis dengan pertama kali jatuh cinta itu beda ya. Jatuh cinta menulis puisi gitu. Kalau pertama kali menulis puisi saya kelas 6 SD, tapi bukan karena jatuh cinta gitu menulisnya, karena alasan lain. Karena gitu, tugas dari guru gitu. Bukan tugas dari guru, eksistensi. Jadi eksistensi terganggu karena ada melihat anak di bawah usia saya, dia bisa eksis di koran, sementara saya yang sudah kelas 6, yang eksis itu kan kelas 4 kalau tidak salah, nampang gitu di koran. Saya merasa egonya sebagai usianya yang lebih di atas dia agak terganggu gitu. Jadi masa sih saya nggak bisa. Jadi niatannya lebih ke pembuktian diri gitu. Bukan karena saya memang jatuh cinta dengan puisinya, bukan ingin sekali menulis puisi karena saya suka puisi gitu, bukan karena begitu. Alasannya memunculkan eksistensi gitu. Nah, rasanya sih mulai jatuh cinta dan kecanduan sih, kecanduan terkutip ya, kecanduan untuk menulis puisi mulai usia remaja lah, SMP menjelang SMA gitu, sudah mulai ada rasa kangen ya nggak nulis puisi gitu Bang. Jadi Bang Bara gimana, jatuh cinta menulis puisi lebih dulu atau jatuh cinta yang lain, menulis yang lain maksudnya, bukan jatuh cinta kepada yang lain, menulis yang lain. konteksnya dalam menulis dan puisi ini, perpuisian. Kalau mau biar puisinya terus lahir ya jatuh cinta aja terus gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak selamanya bisa mengolah rasa jatuh cinta itu tetap ada. Kan ada momen-momen ketika kita sama sekali nggak punya perasaan apa-apa gitu, dingin gitu. Kan ada saat misalnya aku lihat Bang Bara nih ya, tiba-tiba lihatnya pakai apa nih? Pakai mata zohir apa mata batin? Aku pakai mata lahir batin, Bang. Nih ya, aku lihat Bang Bara nih, gantengannya dikit loh. Tetap. Ada running text dibacain dulu, kasihan lewat. Oh iya, halo Maria Yosefa Fernandez. Hai Kakak Nona, halo Bang Bara, siap menyimak ya, terima kasih. Siti sama. Itu biasanya dari orang tiba-tiba jatuh. Kakak Ratna. Oh ya? Dari Timur Leste. Oh. Wah, terima kasih sudah menyimak. Semoga perbincangan ngalor ngidul kami nanti bisa ada inspirasi walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan banyak. Kata Siti Salma, biasanya orang tiba-tiba jatuh cinta sama puisi karena patah hati dan sedang jatuh cinta dengan sesuatu atau orang. Sepakat tidak sepakat? Kalau aku sih nggak tahu kalau Mas Anang, nggak tahu kalau Bang Bara. Kalau aku sih ya, bentar. Ini tiba-tiba muncul Mas Anang nih, gimana nih? Ketahuan nih, suka nonton Indonesian Idol nggak? Aduh, generasi Indonesian Idol dong. Nggak tahu kalau Mas Anang. Jadi kalau aku sepakat tidak sepakat karena, ya bener. Karena aku mulai jatuh cinta sama puisinya justru bukan karena patah hati dan sedang jatuh cinta dengan sesuatu, bukan. Jadi karena aku mungkin sih ada gejolak remaja, ketertarikan dengan lawan jenis, mulai tertarik gitu kan di usia-usia belasan itu memang ada gitu fase itu. Tapi untuk nulis puisinya sendiri yang saya buat itu yang membuat saya jatuh cintanya dengan puisi itu adalah karena saya ingin mengemukakan sesuatu yang tidak terlalu terbuka gitu, ngerti kan? Jadi dalam puisi kita bisa bersembunyi.
ingin memberitahu, tapi juga nggak benar-benar terbuka. Gimana sih? Kayak misalnya aku suka sama abang, tapi kan aku nggak mungkin langsung bang aku suka nih sama abang, kan nggak mungkin. Jadi aku pakai Ini contoh doang. metafora. Itu contoh Hah? doang tuh. Oh itu Contoh bisa doang. dibicarakan di belakang lah. Cincai lah kalau itu. Mau diyain juga nanti kita bicarakan di belakang. Terus aku sih ya itu bukan karena jatuh cinta dan patah hatinya sih awalnya, tapi di kemudian hari baru deh ya setiap ada fase dan momen jatuh cinta pasti tentu keluar lah. Kalau patah hati banyak banget gitu kan puisinya. Berarti Berlimpah ruah gitu kan. berarti frase dari Plato tuh ada benernya juga ya. Apa tuh? Setiap manusia yang jatuh cinta akan menjadi penyair gitu. Oh iya. Kata yang Plato yang dari Garut itu. Iya, dari Garut. Karena orang yang jatuh cinta itu mendadak melihat segala sesuatunya itu serba indah, serba berwarna, serba positif, romantis gitu kan. Jadi keluar. Tapi orang yang patah hati juga bisa menjadi penyair karena segala sesuatu itu menjadi luka, menjadi kesedihan, sakit hati, keluar jadi kata-kata juga. Lain-lain sih bedanya barangkali dari diksi-diksi dan jiwa puisinya kan. Dan misalnya aku jatuh cinta sama abang misalnya, aku lihat mata abang nih. Ya. Mataku kenapa? Lihat belekan nggak? Langsung aku jatuh cinta nih, pura-pura jatuh cinta. Ya kalau mau iya juga nanti aja belakangan lah. Kekasih, matamu tombak, hatimu ombak. Kan langsung mendadak kan jadinya. Udah gitu doang. Segala jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang belum keluar kan, jurusnya baru satu nih. Kekasih, matamu tombak. Jadi ketika jatuh coba cinta kepada ulang. Aduh, nanti diulang nih, beneran nih. Kekasih, matamu tombak, hatimu ombak. Maka aku akan datang padamu lebih cepat dari tombak dan panah. Ay, mati. Aduh, langsung kan masuk Pak Eko. Nah kan tuh. Begitulah. Jadi entah ada yang kasih emot ketawa tuh. Ya, begitulah. Tuh kan. Jadi baru bilang matamu tombak, hatimu ombak, itu langsung dapat salam dari Puru Bebek. Oh, salam balik. Ya, salam hangat buat Kakak Ratna. Jadi salamnya buat Kakak Ratna doang, gua kagak. Oh iyalah, udah biasa kan. Ya ganian. Udah gitu dikasih simbol pelukan lagi. Memang. Oh iya. Founder komunitas baca Mas Dewa ini dahsyat. Aduh, luar biasa Mas Dewa. Seumur umur dia bareng gua nggak pernah dia ngasih simbol pelukan gini dia. Baru malam ini doang. Tadi sangkanya lekong. Lekong. Oke, kita kembali ke pantai tadi. Kembali ke pantai, oke. Pernah ngerayu cowok nggak sih? Biar merdeka gitu. Merayu. Gimana ya? Tepatnya bukan rayuan, tapi bisa dijadikan alat buat ngegerin. Alat buat ngegerin. Jadi gini, ini kan memang adat ketimuran itu masih mengikat seorang wanita untuk tidak berterus terang mengungkapkan apa yang dirasakan kan. Kalau perempuan nembak duluan tuh udah wah gimana gitu ya kesannya. Dalam struktur kebudayaan matrilinear, perempuan yang melamar cowok. Ya, begitu. Ya. Nah, ada saat-saat ketika
di beberapa tempat gitu kan yang patrilineal itu kan kalau perempuan nembak duluan kan nggak enak gitu ya, mengutarakan rasanya itu kan bisa pakai puisi halus-halus gimana gitu, tapi ya lihat situasi juga. Kalau ternyata orangnya kira-kira bakalan nggak suka ya nggak usah, ngapain capek-capek bikin puisi ya kan. Ya terus gimana kamu melihat kebudayaan yang basisnya adalah matrilinear itu? Yang pusat atau sentrum kebudayaan itu ada di tampuk tangan perempuan, kaum perempuan. Ya kan kalau di kita itu daerah Sumatera ya banyak yang begitu. Ya daerah matrilineal, dan menurutku itu tidak masalah juga. Kan tiap daerah punya adat dan yang bisa diikuti oleh semua masyarakatnya itu, yang sudah menjadi kebiasaan, dan orang-orangnya juga merasa tidak masalah. Menurutku ya nggak masalah juga. Tidak harus selalu laki-laki yang harus menjadi pemimpin atau lebih dulu melakukan apa, tapi boleh juga kan perempuan yang muncul terdepan gitu loh. Apa-apa keputusan dilakukan oleh perempuan kan tidak masalah, selama dengan catatan ini sih menurutku sebetulnya harus seimbang juga. Tidak mentang-mentang matrilineal terus segala laki-laki dikesampingkan, tidak. Tidak mentang-mentang emansipasi perempuan terus perempuan ingin serba melebihi laki-laki, kan tidak mungkin juga begitu. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing lah. Kalau perempuan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, ya laki-laki juga harus mau melakukan apa yang bisa dilakukan perempuan gitu. Jangan, kan di kita suka di kotak-kotakan ini pekerjaan rumah, pekerjaan perempuan, yang masak, yang nyapu perempuan. Hello, rasanya tidak ada itu ya. Aturan mana harus seperti itu kan hanya faktor kebiasaan gitu, turun-temurun biasanya. Itu konstruksi budaya, bukan sesuatu yang sifatnya kodrati. Iya. Bahwa perempuan itu identik dengan kelemah lembutan, bahwa dia ditakdirkan untuk hamil, mengandung, terus kemudian melahirkan. Ya itu memang sesuatu yang sifatnya kodrati, betul, alami. Ya. Tetapi yang konteks-konteks yang kamu sebutkan tadi itu ya sifatnya konstruk kebudayaan itu. Jadi yang menyumbang itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai ini udah pakem nih gitu loh, nggak boleh keluar. Nah itu perlu perlu dilihat kembali secara jernih. Iya, betul. Nah, tetapi bagi saya bukan hanya pada konteks pembagian job desk gitu sih. Substansi daripada itu bagi saya adalah secara sosial maupun secara moral itu perempuan harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki. Itu substansinya sih kalau menurut gua. Ya. Kalau soal mencuci, memasak ya itu soal kesepakatan aja sih menurut aku. Dan nggak usah diribut-ributin lah. Iyalah, itu dibicarakan dan nggak perlu juga jadi persoalan yang besar sebetulnya gitu. Itu kan urusan domestik yang bisa dibicarakan bersama, itu partnership gitu kan. Kalau orientasinya adalah setara, maka yang muncul adalah yang sangat kompetitif gitu ya. Jadi terlalu oposisi biner itu. Nah, justru menurutku yang lebih ideal adalah harmonisasi. Nah, hukum harmonisasi ini kan dia akan saling melengkapi. Maka di saat kamu menemukan kekurangan pada diri pasanganmu, ya temukanlah pelengkapnya di dalam hatimu. I see. Udah mainannya hati nih. Duh. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Jadi ada sisi baik, ada sisi buruk, ada hitam, ada putih. Jadi hukum dualisme itu berlaku. Berat kan omongannya? Iya, berat. Iya, dari kolonialisme sampai kepada konstruksi kebudayaan. Luar biasa memang. Kalau dari zaman ini nih, zaman dahulu ya, kesannya ini kekinian banget. Zaman dahulu ketika sebelum Indonesia merdeka lah ya gitu, itu sebetulnya juga peran-peran perempuan itu banyak sekali yang berperan penting
Jadi kalau misalnya masih ada sebagian menganggap perempuan lemah, itu apa kabar dengan Cut Nyak-Din gitu kan? Apa kabar? Gua mau ngajak Ratna ke timur Indonesia. Ada satu perempuan di timur Indonesia ini yang dokumennya tercatat resmi di dokumen Belanda ya, di Leiden. Dia sudah menyatakan bahwa ada satu sosok perempuan namanya Nyai Silimuda. Nyai Silimuda itu salah satu sultanah di dalam semacam, bukan federasi sih sebenarnya, koalisi juga enggak sih. Ada satu kerajaan pesisir pantai namanya Kerajaan Solor Watan Lema. Nah, di situ terdapat salah seorang sultanah namanya Nyai Silimuda, dan di dokumen Belanda itu disebutkan dia sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh se-Asia Tenggara di awal abad 16. Jadi kamu bayangin itu. Aku sudah menerjemahkan beberapa suratnya ya. Dan di suratnya itu dia ngomongnya kayak gini, itu ketika ini awal abad 16 lah ya, Ratna. Ketika gubernur Belanda meminta agar kemudian masyarakat Solor dipindahkan ke kota Kupang. Tetapi oleh Nyai Silimuda ini, dia menulis surat sebagai tanda protes keras terhadap keputusan politik dan keputusan administrasi kolonial itu. Dia bilang kayak gini, gubernur Belanda yang baik, nenek moyang kami di Solor Watan Lema tidak pernah hidup dan tumbuh di tanah orang lain. Kami hidup dan mati di sini. Kupang Rote adalah tanah company, di sini juga tanah company. Tapi perlu gubernur ingat bahwa yang menyalakan peluru dan memikul misiu ketika perang terjadi di Ambon itu adalah orang-orang saya gitu. Tetapi apalah dayanya saya hanya seorang wanita di mata kalian. Ya. Kodeks surat itu sudah dia tulis di awal abad 16, jauh sebelum R.A. Kartini mengumandangkan emansipasi wanita gitu loh. Iya, betul, sangat jauh sekali. Masih banyak kok nama-nama perempuan lain seperti Laksamana Malahayati misalnya gitu ya. Yang ya selain R.A. Kartini dan yang lain-lain ya, yang itu memang ada Nyai Sima, ada Ratu Kalinyamat. Yang betul-betul berperan penting gitu dalam perjuangan bangsa ini gitu kan, jauh sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi kalau ada yang merasa perempuan itu lemah, tidak bisa apa-apa, atau ada yang menganggap perempuan itu lemah, tidak bisa apa-apa, ya jangan salah, harus kembali membaca sejarah jas merah ya, jangan lupakan sejarah, banyak kok. Jadi perempuan itu memang harus kuat dan harus bisa berjuang seperti laki-laki juga. Banyak hal-hal yang bagi saya sejarah itu seperti cermin itu ya, Ratna. Sejarah seperti cermin yang akan senantiasa memberi spirit, meskipun kalau kita bicara persoalan sejarah itu pasti multitafsir. Karena kita bukan pelaku sejarah, melainkan cuma penutur sejarah. Jadi akan ada banyak subjektivitas di dalamnya. Dan juga tergantung eranya kan, seperti apa, zamannya seperti apa gitu, yang dihadapi persoalan yang dihadapi perjuangan sejarah itu kan. Nah, orang di balik itu yang menuturkan kembalinya itu untuk kepentingan apa gitu kan. Gitu Bang.